yang berjudul Pesan Terakhir Jenderal Sudirman. Yogyakarta, 19 Desember 1948. Rakyat sedang menikmati semburan matahari pagi mereka. Hidup rukun, bekerja berdampingan, dan saling mengasihi satu sama lain. Keceriaan dan kebahagiaan senantiasa menghiasi kota Yogyakarta. Santun, tegur sapa, dan bahu membahu. Anakku, Jenderal Sudirman, engkau adalah salah satu santriku. Aku sangat berharap bahwa engkau yang akan mengusir penjajah Belanda dari negeri ini. Siap, Pak Kiai. Tiba-tiba pesawat cucur merah pasukan Belanda menembaki gedung-gedung dan jalan raya. Rakyat Jogja berlarian menyelamatkan diri dan terdengarlah ledakan bom yang membahana, mengguncangkan dada dan seluruh wilayah Yogyakarta. Sudirman dan para santri pun bergegas menemui Kiai Bushro dari serangan Belanda. Mengajak Supomo Rustam supaya menemaninya menghadap dan meminta izin kepada Presiden untuk dapat bergerilya melawan pasukan Belanda. Bung sedang sakit. Sebaiknya Bung pulang dan beristirahat dahulu. Tidak, Pak Presiden. Saya harus berjuang. Negara membutuhkan saya. Justru pada masa-masa sekarang. Jangan sekali-kali di antara tentara kita ada yang menyalahi janji, menjadi pengkhianat nusa, bangsa, dan agama. Kamu harus senantiasa ingat bahwa tiap-tiap perjuangan makan korban. Jangan sekali-kali membuat rakyat menderita. Cukuplah mereka menanggung banyak luka dari peperangan yang sudah berlangsung lama. Jangan sekali-kali membuat rakyat merasa terbebani oleh kita. Cukuplah mereka memikul beban atas banyak kesengsaraan yang telah ratusan tahun menimpa. 25 Desember 1948, Jenderal Sudirman memutuskan untuk bergerilya melawan Belanda, dan pasukan Belanda pun berusaha menangkap Jenderal Sudirman, hidup atau mati. Jenderal Sudirman sangat ahli dalam strategi mengecoh lawan. Berkali-kali pasukan Belanda menyerang markas Jenderal Sudirman, namun gagal menangkap sang jenderal. Lalu pada suatu saat di daerah Karangnongko, untuk menghindari kepungan Belanda, Suparjo menyuruh Letnan Heru Kaiser yang perawakannya mirip dengan Jenderal Sudirman untuk menyamar dengan mantel yang selalu dipakai beliau. Itu Sudirman. Dirman. Belanda pun menyerang dengan menerjunkan pasukan untuk menangkap Jenderal Sudirman yang ternyata palsu.
Jenderal Sudirman pun berhasil lolos. Jenderal Sudirman dan pasukan keluar sampai di daerah Segara. Jenderal, kita dikepung Belanda. Kita tidak bisa kemana-mana. Tenang, mari kita semua berzikir. Jenderal Sudirman dan santrinya yang mengenakan sarung melantunkan zikir. Wallahu a'lamu bi'a'daikum wa kafa billahi waliyya wa kafa billahi nasira. Seorang mata-mata kemudian melaporkan keberadaan Sudirman kepada pihak Belanda. Ini Sudirman, ini Jenderal Sudirman, ini orangnya, ini. Itu bukan Jenderal Sudirman. Kamu berbohong. Pak Kiai, saya penasaran sama Pak Kiai. Belanda sudah mengepung dan mereka tidak mengenali Pak Kiai. Apa amalan yang membuat Pak Kiai tenang saja? Kamu tahu, saya mempunyai 3 amalan. Yang pertama, saya tidak pernah lepas dari bersuci. Jadi, kalau batal wudhu saya, kamu bawa kendi untuk saya berwudhu kembali. Itu amalan pertama saya. Yang kedua, saya selalu sholat tepat waktu. Dan amalan yang ketiga, semua saya lakukan dengan tulus dan ikhlas. Bukan untuk diri sendiri, bukan untuk keluarga, bukan untuk institusi, bukan untuk partai, tetapi untuk seluruh rakyat Indonesia dan bangsa Indonesia. Hingga suatu saat 3 tentara Indonesia dikepung oleh tentara Belanda. Mau kemana? Jangan ada yang angkat tangan. Merdeka. Merdeka. Dan tentara Belanda melihat ke sumber suara tersebut. Zegem den hijin hand on obstacle. Angkat tangan. Lalu Sudirman pun mengangkat tangan dan ternyata itu adalah sebuah isyarat penumpuan balik terhadap Belanda yang membuat mereka lemah. Kabar kekalahan tentara Belanda di berbagai wilayah Indonesia yang mengharuskan Belanda untuk mundur. Kami tentara Republik Indonesia akan timbul dan tenggelam bersama negara sampai mempertahankan kedaulatan dan kemerdekaan Republik Indonesia sampai titik darah penghabisan. Robeklah badanku, potong-potonglah jasadku, tetapi jiwa yang terlindungi oleh benteng merah putih akan tetap hidup, akan tetap menuntut bela siapapun lawan yang dihadapi.
Jangan sekali-kali di antara kita ada yang menyalahi janji, jadi pengkhianat nusa, bangsa, dan agama. Kekalahan tentara Belanda di berbagai wilayah Indonesia yang mengharuskan Belanda untuk mundur. Kami tentara Republik Indonesia akan timbul dan tenggelam bersama negara sampai mempertahankan kedaulatan dan kemerdekaan Republik Indonesia sampai titik darah penghabisan. Robek-robeklah badanku, potong-potonglah jasadku, tetapi jiwa yang dilindungi oleh benteng merah putih akan tetap hidup, akan tetap menuntut bela siapapun lawan yang dihadapi. Jangan sekali-kali di antara kita ada yang menyalahi janji, jadi pengkhianat nusa, bangsa, dan agama. Sudirman wafat kurang lebih 1 bulan setelah Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia. Ia dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Semaki, Yogyakarta. Kematian Sudirman menjadi duka bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari bahasa tubuhnya tersirat pesan agar negeri ini dijaga. Jangan sampai ruh perjuangan dinodai dengan kezaliman. Jangan sampai bangsa yang sudah merdeka ini membuka pintu lagi bagi para penjajah, apapun bentuknya. Karena setiap penjajahan bertentangan dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Selamat jalan, wahai guru para santri. Selamat jalan, wahai panglima negeri. Selamat jalan, wahai Jenderal Sudirman. Di sini kami di pesantren ini akan terus melanjutkan spirit perjuanganmu agar kelak kami bisa berperang menjaga negeri yang kami cintai ini. Berperang dengan kemampuan kami masing-masing untuk menjaga negeri ini agar menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur.